Selamat pagi dan saya ucapkan semangat pagi untuk teman-teman para sahabat petani. Kali ini kita sedang berada di tempat pembibitan kita. Nah, hari ini kita sedang melakukan kegiatan memupuk. Nah, pemberian pupuk ya. Nah, jadi apa saja pupuk yang kita gunakan supaya bibit ini tumbuh jadi seperti ini. Karena sebelumnya kita melakukan pemupukan setelah usia 1 bulan setelah disemai, baru kita melakukan pemupukan pada tanaman ini. Nah, jadi apa saja pupuk-pupuk yang kita terapkan di bibit ini? Nah, teman-teman perlu ketahui, terkadang bibit kita itu sering terjadi penyakit ya, terserang penyakit. Nah, jadi apa rahasianya supaya tidak mudah terserang penyakit? Ya memang terkadang ada yang sangat mudah terserang penyakit, yaitu penyakitnya bintik-bintik pada daun tanaman ini. Nah, sedangkan yang kita punya sampai hari ini ya sudah 5 kali pemupukan dan sudah 5 minggu ya selama ini, masih aman-aman saja. Lalu apa pupuk yang kita gunakan? Nah, nanti akan kita bahas detail-detailnya kepada teman-teman. Nah, jadi sebelumnya saya akan tunjukin pupuk yang kita gunakan. Ini merek tidak asing lagi ya. Ini ada 3 jenis pupuk. Kita menerapkan pupuk yang mudah-mudah saja ya. Nah, jadi waktu itu sebulan setelah semai kita menggunakan pupuk ini ya. Nah, teman-teman bisa beli di toko pertanian merek ini ya. Nah, ini saya pakai merek Pak Tani. Ini CPN ya. CPN ini kandungan di dalam ini unsur hara, nitrogen dan kalium. Ya, karena tanaman ini sangat membutuhkan kandungan nitrogen dan kalium. Sedangkan ini dosis yang tertera di sini, nitrogennya ada 15%, kaliumnya ada 15%. Nah, sedangkan dosis yang kita terapkan ini 3 gram per liter air. Ya berarti kalau 10 liter air berarti 30 gram. Nah, jadi begitu cara kita menerapkan pupuk ini. Ya, sedangkan kebutuhannya berapa banyak ya, nanti teman-teman bisa kira-kira sendiri aja ya. Ini sedangkan ini kan ada 5.000 bibit. Sedangkan saya menggunakan 50 liter air. Jadi gampang menghitungnya, 50 liter air itu ya. Berarti ya tinggal dikalikan saja, karena di sini sudah ada jumlah ininya, jumlah gramnya ya. Nah, sedangkan setelah kita menggunakan yang ini, lalu kita selingin pakai yang ini lagi. Nah, ini MKP ya, MKP. Kita pakai yang gampang-gampang saja, HX NKP. Ini monokalium dan fosfat. Jadi fosfatnya ada 50%, kaliumnya ada 35% yang ada di dalam pupuk ini kandungannya. Ini dosisnya sama. Minggu kedua kemarin kita menggunakan 3 gram juga. 3 gram untuk per liter airnya. Jadi misalkan 50 liter air itu membutuhkan berapa gram, itu tinggal dibagikan saja ya. Nah, lalu langkah berikutnya minggu ketiganya, ini pupuk tidak asing lagi ya. Ini sudah saya paket seperti ini. Ini MPK 1616. Jadi ini urutannya ya. MPK 1616. Ini sama. 3 gram untuk per liter airnya. Jadi butuh berapa liter ya tinggal dikalikan saja. Nah, jadi selingannya seperti ini. Kita melakukannya dengan cara disiram ya. Karena bibit sebanyak ini kita tidak akan mungkin dikocor satu persatu
namun kita menyiram ke bagian daunnya. Tapi jangan lupa teman-teman, setelah disiram pupuk, nanti akan disiram susulan, membilas maksudnya. Nanti akan saya peragakan bagaimana cara kita menerapkan pada bibit ini. Nah, jadi minggu keempat kita balik lagi ke yang ini tadi. Hari ini minggu kelima, kita sudah naik dosis ya. Dari minggu keempat sampai minggu kelima kita sudah pakai dosis 5 gram 5 gram ya. Ini sudah saya paket 100 gram ya, 1 on. Tadi udah saya timbang di rumah tadi ya, karena di sini kita tidak membawa timbangan. Jadi ketika nyampe di tempat yang akan kita pupuk, kita sudah tidak repot lagi ya. Nah, sama dengan seperti ini, sudah kita paket-paket seperti ini ya dari rumah. Karena di lapangan itu kita repot. Misalkan di saat pupuk, di saat kita melakukan pembenahan lagi ya, nanti terkena air, pupuk ini kan gampang masuk angin ya, gampang lemau ya, gasnya tuh hilang. Nah, jadi kita kantong dikemas seperti ini supaya lebih mudah. Nah, jadi inilah jenis-jenis pupuk yang kita gunakan. Mohon maaf kemarin dari tahap awal kita tidak jelaskan. Ini udah minggu kelima baru kita terapkan ya, karena ini sudah terbukti ya, sudah terbukti bahwa pupuk ini sangat cocok ya. Maaf saya tidak mempromosikan merek jenis ini ya, cuma ya teman-teman bisa lihat di sini kan ada kandungannya, karena tanam ini sangat membutuhkan kandungan yang seperti ini. Ini dengan cara yang gampang-gampang saja ya. Kalau misalkan pupuk tunggal, misalkan pakai urea seperti ini sangat rentan ya kalau kurang hati-hati. Nah, ini yang sering terbakar, sering diserang jamur itu ya karena menggunakan pupuk seperti ini. Kalau salah dosis, dia bisa mengakibatkan penyakit pada tanaman ini. Nah, itu yang tidak kita mau. Nah, jadi kita kembali lagi ke bahasan tentang hama jamur ya. Hama dan terserang oleh jamur. Ini sebenarnya tergantung dari tempatnya. Kalau tempatnya tidak basah, terendam air dan kering, ya tentu penyakit tidak akan mudah menyerang bibit ini. Misalkan ada semak, rumput ya, tentu kita cabut, kita bersihkan ya. Nah, misalkan di saat musim hujan kita cek juga kalau ada yang terendam ya. Nah, kita benahkan ya bagaimana caranya supaya airnya tidak tergenang di dalam polybag ini. Adapun misalnya kita antisipasi supaya tidak terserang duluan, kita sudah menerapkan di sini pakai antrakol ya, antrakol dengan amistastop. Cuma karena tidak ada gejala ya kita cukup pakai antrakol saja. Di situ udah tertera dosisnya berapa per liter airnya, kita semprot ya. Ini cuma kita lakukan 2 minggu 1 kali, itu dengan dosis yang sangat sedikit karena kita di sini tidak membawa contoh ininya antrakolnya. Tapi kira-kira seperti itulah cara menggunakan antrakol pada tanam ini sehingga jadi seperti ini. Itu tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sering kalau tidak ada gejala ya, karena kebanyakan menggunakan fungisida terkadang bibit ini jadi kerdil ya, terhambat pertumbuhannya ya, karena itu fungsinya untuk mencegah penyakit dan terserang oleh hama. Nah, jadi berikut kita akan lanjut ke cara menerapkan pupuk ini tadi ya. Ini udah minggu kelima. Ayo kita racik dulu seperti apa cara kita meracik pupuk ini sebelum melakukan penyiraman pada bibit ini. Yuk. Nah, jadi langkah berikutnya kita akan melarut pupuk ini terlebih dahulu. Seperti apa cara kita melarutnya? Ini sudah kita timbang tadi ya. Ini kita tuangkan ke dalam ember ini. Ini takarannya 20 liter ya. Lalu kita kasih air ya, kasih air sedikit dulu. Ini jangan langsung banyak ya.
Kita kasih air. Kemudian kita hancur dulu sampai ini benar-benar hancur. Mudah sekali nih. Ini mudah ditiru ini. Silahkan ditiru ya. Cuma dosisnya jangan lupa, jangan berlebihan. Kalau kurang tidak apa-apa. Kalau lebih itu bisa mengakibatkan bahaya ya. Itu yang tidak boleh lebih. Kita aduk sampai hancur. Itu tidak lama, cuma berapa detik sudah hancur ya. Tonton ya video ini sampai selesai supaya tutorial ini bisa lebih detail ya, supaya teman-teman tidak salah paham. Nah, kemudian baru kita tambah, kita fullkan ya sampai 20 liter sambil kita aduk seperti ini. Ini ya. Ini airnya kurang laju, saya buka dikit. Nah, lebih laju airnya. Kita aduk sampai 20 liter. Nah, ini lebih kurang 20 liter ya. Kita aduk dulu sampai rata. Ini tidak apa-apa kena tangan, aman ini. Lalu kita taruh pompa. Tapi misalkan teman-teman tidak ada pompa, misalkan pembibitan yang sedikit misalnya, kita bisa menggunakan pompa yang dijual itu ya, spray ya. Penyemprotan rumput itu cuma dicuci dulu, jangan tidak cuci, nanti ada racun di dalamnya, bisa KO nanti. Nah, ini saya bikin sendiri ya. Ini saya beli di toko pertanian tuh ada mesin pompa, cuma saya tidak review bagaimana cara merakit ini alat ini ya. Saya masukkan dalam can, saya pakai aki ya. Ini sebenarnya mesin yang ada di dalam pompa itu ya, kita pisahkan, kita keluarkan. Kita beli mentahnya saja, mesinnya saja ya. Nah, lalu kita kasih setrum supaya mendorong air nih, supaya bisa nyembur, supaya semburnya bagus. Nah, ini hidup ya. Nah, lalu berikutnya kita bergerak di bagian yang akan kita siram. Nah, jadi seperti ini ya, lebih mudah ya. Ini dikendalikan ya semburannya ya, supaya tidak terlalu kuat. Dia harus ngembun. Kalau terlalu kuat, karena ini kan pompa, nanti tanahnya mental ya, mental, bisa rusak nanti akar tanaman ini. Nah, lakukan dengan cara seperti ini aja. Ini kira-kira saja ya, satu polybagnya dia butuh berapa ya, karena kalau sudah terbiasa mungkin hafal lah nanti 50 liter air habisnya berapa nanti. Ini bisa gampang tahu ya. Nah, seperti inilah caranya. Nanti setelah ini kita bilas, nanti kita bilas ya, pakai ya katakan 5.000 bibit ini 2 ember lah cukup. 1 ember pun sudah cukup untuk membilasnya. Disiram susulan ke daunnya. Nah, antisipasi supaya tidak hangus daunnya ya, karena di situ kandungan ureanya lumayan banyak ya. Nah, jadi seperti ini ya. Kita pakai alat seperti ini. Kalau pakai pompa, kita repot gendongnya ya, karena tempat ini kan sempit, nyangkut ya. Nah, jadi kita rancang seperti ini. Nah, jadi begini caranya ya.
Ini bisa di stop. Ah. Nah, kali ini kita sedang melakukan pembilasan ya. Menyuci bekas yang sudah kita pupuk tadi. Ini menggunakan air bersih ya, air bersih. Ya, seperti ini ya. Mudah sekali. Nah, jadi untuk teman-teman, saya akhiri sampai sini dulu videonya yang bisa saya sampaikan. Semoga cara ini bisa bermanfaat untuk teman-teman para sahabat petani. Nah, jadi tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sukses untuk para sahabat petani mandiri. Jangan lupa, ini jangan lupa dibilas, jangan lupa dibilas ya. Karena kalau tidak dibilas, karena kandungan ureanya itu sangat kuat ya, karena yang membuat tanam ini jadi hangus yaitu kandungan N ya, kandungan ureanya. Oke? Sukses, mantap.